Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan rahmat, nikmat, karunia-Nya pada kita semua. Uh, kita masih dapat untuk melanjutkan pelatihan online di hari yang ketiga ya, online hari yang ketiga. Ini besok kita offline ya, biar kita review materi-materi online-nya. Soalnya kalau online ini memang agak kurang efektif gitu ya. Tapi kalau dilihat dari ininya, dilihat dari tugasnya, sudah bisa ya, sudah bisa. Cuman ada yang beberapa yang perlu dikoreksi untuk penggunaan apa namanya, untuk penggunaan fungsi-fungsi dasarnya gitu ya. Ada pertanyaan. Besok pakai baju apa? Besok pakai baju uh, yang rapi aja deh, yang rapi aja. Yang penting jangan kaos oblong lah, ya. Soalnya nggak ada ketentuan ya. Atau nanti dari penyelenggara mungkin ada ininya. Nanti saya tanya dulu. Tapi kalau tidak ada ya pakai ini aja, kemeja yang rapi aja, bebas rapi lah. Atau kalau kalau kaos biasanya kaos yang ada kerahnya. Oke, Bapak Ibu udah siap untuk kita lanjutkan materinya? Perangkatnya udah disiapkan? Silakan disiapkan perangkatnya. Ya. Kemudian kita review sedikit penggunaan yang kemarin ya. Oke, siap ya. Saya share screen. Kita review sedikit yang kemarin ya. Di WA saya. Oke, materinya sudah, materi. Share screen saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Silakan dibuka untuk walkthrough-nya. Kita masih menggunakan walkthrough aja dulu. Karena di sini ada autocomplete-nya dibandingkan Tinkercad. Jadi kita gunakan dulu yang ini ya. Oke, kemarin ada yang saya lihat ya, saya udah review masing-masing apa namanya proyek simulasinya, ada yang sudah uh, apa namanya yang sudah memenuhi ya standar penulisannya, dan ada juga yang uh, ada yang perlu dikoreksi ya. Contohnya itu di penggunaan fungsi pin mode gitu ya. Ini saya hapus dulu ya komentarnya. Itu ada pin mode ya. Pin mode ini kan yang di dalam pin mode ini kan isinya apa sih gitu ya. Di dalam ini adalah pin dari Arduino ya, pin Arduino. Kemudian di koma itu sebagai apa? Input apa output gitu ya. Jadi pin Arduino kita definisikan sebagai apa ya. Ibaratnya tugasnya seperti untuk apa nih pinnya, atau untuk input atau untuk output ya, tugas pinnya apa gitu ya. Jadi seperti ini. Saya lihat ada yang memasukkan angkanya yang ada yang 90-an, 30-an gitu ya. Pin Arduino ini kita sesuaikan dengan pin yang ada di sini ya, di Arduino-nya. Kalau kita gunakan pin digital, berarti angkanya cuma 0 sampai 13 ya. Kalau yang digital, kalau kita jadikan dia pin analog, yang kita ketikkan di pinnya adalah A0 sampai A5 ya, huruf besar ya, A-nya huruf kapital gitu ya. Gitu. Jadi bukan 30-an ya, saya lihat ada yang 30-an, ada yang 90-an gitu ya. Jadi kalau dijalankan itu tidak akan berfungsi walaupun tidak terjadi error sama sekali gitu ya. Cuman tidak ada apa namanya hasil yang akan atau outputnya yang akan dihasilkan gitu ya. Contohnya untuk menyalakan LED di pin 13, tapi kita ketikkan pin 30-an ya. Ya pasti tidak tahu pin Arduino itu tidak ada pin 30. Kecuali nanti kita menggunakan microcontroller yang lain selain Arduino gitu ya. Nah, itu penggunaan pin mod. Mungkin bisa di ini ya, dilihat di link yang ini ya, saya buka ya.
Walaupun dikirim, saya akan buka satu-satu ya. Misalnya saya cobakan simulasinya, kalau tidak jalan saya lihat di mana sih ada yang perlu dikoreksi nggak gitu ya. Jadi kalau contohnya di sini kita memasukkan LED gitu ya. Ini kita review dulu sedikit ya sebelum kita lanjutkan. Oke, kemarin kan seperti ini, kemudian kita tambahkan resistor ya. Resistornya 220 ya, bukan kilo ohm tapi ohm. Oke, gini aja. Oke, nah, yang katodanya itu adalah di bagian negatifnya, di bagian ground. Ya. Kemudian kita sesuaikan ya. Ini pin 4 ya. Pin 4 berarti nanti pin Arduino yang kita gunakan itu adalah pin 4. Jadi kita ketikkan di sini 4 gitu ya. Dari mana angka ini? Ini adalah pin yang kita gunakan. Ini ya, pin Arduino, koma tugas pinnya sebagai apa? Sebagai output gitu ya. Baru kita perintahkan. Begitu juga di perintah digitalnya. Saya lihat memang disamakan. Pin 30 gitu ya, ada pin 90-an. Ya, tapi kan tidak ada pin segitu gitu ya. Tidak ada pinnya di Arduino. Digital write, nah ini pun sama ya. Sama, itu di dalam kurungnya itu adalah pin Arduino-nya apa. Kemudian perintahnya high atau low ya, on atau off gitu ya, on off-nya atau ya high atau low gitu aja ya, high atau low-nya ini ya. Jadi digital write pin berapa yang kita gunakan, pinnya harusnya sesuai dengan yang udah kita definisikan di dalam pin mode-nya. Jadi pin mode ini mode pinnya itu digunakan untuk apa? Untuk output kah atau untuk input gitu ya. Kemudian baru kita jalankan pin tersebut mau kita apakan, mau kita on-kan atau mau kita matikan. Ya, apa yang kita matikan ya tentu pin yang sama gitu ya. Baru kita kasih high. Kalau kita kasih high berarti dia akan on gitu ya. Oke. Kalau salah kita mengetikkan, contohnya di sini kita ketikkan 5 ya. 5 itu tidak akan terjadi error ya. Tidak ada error ya. Karena kita penulisannya benar, tetapi di rangkaian kita tidak sesuai dengan apa yang kita tuliskan itu. Jadi syaratnya kalau untuk penggunaan ini pemrogramannya benar, rangkaiannya harus sesuai juga dengan pemrograman yang kita buat. Jadi dia akan jalan. Kalau ada salah satu yang salah itu tidak akan jalan gitu ya. Oke. Kemarin juga ada beberapa yang pemrogramannya benar, cuman belum ada di rangkaiannya ya. Saya lihat ya ada juga ya rangkaiannya yang tidak ada. Ya mungkin di handphone kali ya, di handphone agak susah mungkin klik-kliknya. Ya saya maklumi aja ya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk penggunaannya. Sebelum kita lanjut, ada nggak pertanyaan dari Bapak Ibu semua terkait simulasi yang udah dilakukan sebelumnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Saya buka lagi waktu yang baru ya. Ini nggak perlu lagi saya simpan ya, karena ini kan ya udah ada yang kemarin ya. Jadi ini penjelasannya, pin mode itu ya pin sesuai dengan pinnya. Kalau kita di sini menggunakan A0 ya, contohnya A0, A5 gitu ya. Ya di sini kita ketikkan A5 gitu ya. A5. A5 ini nanti sebagai input ke apa? Sebagai output gitu ya. Jadi yang diketikkan di sini apa yang ada di Arduino, tapi bukan GND. Jangan nanti GND sebagai input gitu kan, 5 volt sebagai input. Nah, itu tidak bisa ya. Tapi yang kita jadikan nanti yang pinnya ya, pin digital atau pin analognya gitu. Oke, bisa ya.
Bapak Ibu, ada pertanyaan kira-kira mengenai penggunaan ini? Kemarin kan baru kita gunakan yang kayak kayak gini ya. Pin mode, digital, delay gitu ya. Baru tiga itu ya. Oh, kemarin udah ada digital read gitu ya. Analog read ya. Analog write juga udah ya. PWM kemarin ya. Oke. Kalau tidak ada, baru kita pindah ke materi selanjutnya. Ya, silakan saya buka ya. Nah, kita coba apa ya pertama ini ya. Kita suhu atau ini dulu ya. Oh, kita coba yang LCD dulu gitu ya. Kemarin kan kita untuk menampilkan sebuah data itu kita perlu mulainya dengan serial begin ya. Kemudian kita menampilkan di serial print. Serial print itu nanti di serial monitor ya. Monitor itu artinya kita bisa melihatnya nilai tersebut hanya di komputer atau di PC ya, atau di laptop yang terhubung dengan perangkat kita Arduino tersebut ya. Nanti ada fisiknya, kita hubungkan dengan melalui USB ya, melalui ya, ya Bang Jai, mic-nya ada yang ditanyain? Gak ada ya? Belum ya? Mungkin baru join ya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau seandainya kita apa namanya kita kan kalau serial print itu kan munculnya hanya di komputer atau di laptop gitu. Sedangkan di apa namanya untuk pertaniannya kan nggak mungkin kita letakkan laptop di situ gitu ya, nggak mungkin kita letakkan PC di situ. Bagaimana caranya? Kita gunakan dengan LCD. Oke, ini ya. Kita gunakan LCD. LCD ini ada beberapa versi ya. Di pasaran juga ada. Ada yang 16 kali 2, kemudian ada I2C-nya atau I2C ya. Kemudian ada 20,4 dan juga ada I2C. Apa bedanya I2C tanpa yang tidak ada I2C-nya gitu atau I2C-nya? Nah, jadi kalau yang tidak ada I2C-nya ini pin-nya itu banyak gitu yang harus kita hubungkan. Nah, ini saya coba klik ya. Kita bandingkan antara yang I2C dan tidak I2C. Oke, nah, seperti ini ya. Nah, ini ada dua nih ya. Ada dua. Ini yang tanpa I2C, pinnya harus kita hubungkan sebanyak ini nih. Nah, kalau I2C, pinnya hanya 4 gitu ya. Nah, jadi kalau untuk apa namanya efektifnya kita gunakan yang I2C. Nanti prakteknya pun juga menggunakan I2C ya. Soalnya kalau ini menghabiskan pin dari digital ini nantinya gitu. Belum lagi nanti untuk output yang lainnya gitu. Dan di pasaran ya di toko online pun ya ada keduanya gitu ya, terjual keduanya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini tergantung kebutuhan kita. Cuman kita langsung aja nanti menggunakan I2C gitu. I2C itu apa? Ya untuk membantu menyederhanakan pin yang banyak ini menjadi 4 gitu. Itulah kegunaan I2C-nya. Di belakang ini ada I2C-nya gitu ya. Di belakang LCD-nya. Cuman di sini tidak bisa kita lihat gitu ya. Kalau mau kita lihat I2C itu seperti apa, kita bisa search di sini ya. LCD I2C. Oke, kita lihat gambar ya. Seperti ini ya. Nih ya, ini ya. Ini kelihatan ya. Nah, ini ada di belakangnya ini modulnya ya, yang kecil ini ya, yang kecil ini ada modulnya. Itulah yang dikatakan dengan I2C, yang menyederhanakan pinnya. Itu. Oke, sekarang baru kita coba untuk bagaimana cara pemrogramannya atau rangkaian dulu deh, bagaimana cara merangkainya gitu ya. Oke, kita harus paham nih pin-pinnya. Pin dari LCD sendiri itu kan ada 4 nih ya, yang I2C kelihatan ya. Ini saya besarkan. Ada GND,
ada VCC, ada SDA, ada SCL. Nah, apa sih pin-pin tersebut? Kalau GND mungkin kita sudah tahu dari kemarin kan kita sudah menyebutkan ada GND segala macam ya. Atau plus atau katoda, atau minus atau katoda ya. Ini adalah yang minusnya. GND ya kita hubungkan ke GND. VCC itu apa? Yaitu yang voltasenya. Ini kita hubungkan ke 5 volt. Gitu ya. Kemudian SDA apa? Serial data. Serial data. Jadi ini nanti yang akan mengirimkan data ke sini. Ini adalah serial SCL adalah serial clock. Jadi ini adalah untuk kecepatannya nanti datanya yang dikirim ke sini. Di mana sih pin SDA ini? Di mana pin SCL ini? Nah, itu yang harus kita pahami. Di Arduino sendiri ya, beda mikrokontroler, beda ini ya, beda apa namanya? Beda posisi di mana SDA, di mana SCL gitu ya. Kalau SDA dan SCL itu pertama ada dua ya, ada dua pin yang bisa dijadikan. Di sini ada nih, di sini. Ini ya, di sini juga bisa, di sini juga bisa. Ini kan sama dengan A5 dan A4 gitu ya. Jadi fungsinya sama nih kayak gini. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, di sini adalah SCL, A5 ini adalah SCL, A4 ini adalah SDA. Nah, sama juga kayak di sini ya. Dia ada dua. Di sini juga analog ya. Di sini nggak ada keterangannya. Cuman kalau di modul aslinya ada keterangan. Di sini ada SDA, di sini adalah SCL. Jadi A5 itu adalah SCL, A4 adalah SDA. Gitu. Bagaimana nih kalau kita beli mikrokontroler yang baru, kita nggak tahu nih di mana letaknya. Ya, kita lihat spesifikasinya gitu. Sebenarnya di dalam materi yang kemarin itu saya sudah sediakan juga ya. Coba kita buka ya. Yang petani coding itu ya. Nah, ini baca-baca juga ya di sini ada di bagian materi ya, kalau tidak salah di bagian programming dasar kayaknya ya. Coba saya buka dulu ya. Sini saya sudah siapkan ya, tidak salah. Pin-pinnya, oh, bukan di sini ya. Oh, tidak ada ya. Di persiapan smart farming tidak ada juga ya. Lupa ya saya memasukkan ya. Programming dasar tidak ada. Tadi IoT-nya, IoT juga tidak ada. Oh, ini hanya yang untuk ESP ya, yang baru saya siapkan gitu ya. Berarti untuk Arduino belum ya. Oke, kita close aja dulu ya. Jadi, kalau seandainya tidak ada, bagaimana kita cara mengetahuinya? Pin SDA itu, pin SCL itu di mana? Kita cari aja pin Arduino gitu aja ya. Pin Arduino Uno di sini. Nah, nanti ada keterangan yang kayak kayak gini ya. Nah, itu dicari aja. Nanti ada keterangannya di sini. Bahwasanya pin ini pin apa gitu ya. Ya, ada keterangannya. Nah, ini ya. Nih, nah ini. A5 itu apa? Oh, di sini tidak ada ya. Nanti saya carikan deh, saya masukkan ke dalam website yang kemarin itu ya. Tapi untuk diketahui bahwasanya SDA itu adalah A4, SCL adalah A5 gitu. Atau ditulis dulu juga boleh ya. Tadi di dalam catatannya di mana biar ingat gitu ya. Ya, pin ya. SDA itu dihubungkan ke A4. Ya. Ini kalau di Arduino ya, SCL itu kita hubungkan ke A5 gitu ya, pin Arduino ya. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang silakan kita rangkai ya. Kalau yang menggunakan PC silakan rangkai mungkin lebih cepat kalau dibandingkan dengan yang menggunakan handphone ya. Handphone mungkin diklik aja, klik di sini, harus klik lagi di sini ya. Biarkan aja seperti apa bentuknya, ya. Apa namanya jalurnya tidak rapi ya, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah bisa dulu gitu ya.
GND ke GND, VCC ke 5 volt, SDA kita hubungkan ke A4. Nah, di sini pun sudah ada ya, kita klik SDA nanti akan hidup nih. Nah, di bagian ini kan langsung ada ada kayak apa namanya indikator nih hubungkan ke sini gitu ya. Nah, kita klik SCL, nah nanti muncul seperti ini. Gitu ya. Oke, kita bedakan warnanya. Oke, warna tidak mempengaruhi hasilnya. Oke, seperti ini ya. Kalau untuk rangkaiannya, ya, untuk rangkaiannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masukkan ke pemrogramannya. Kalau seperti ini, ya, kalau untuk LCD, kemarin kan kita baru memanfaatkan library yang internal ya, yang sudah tersedia di dalam apa namanya Arduino-nya sendiri, baik itu digital write, baik itu pin mode, baik itu serial gitu, itu kan nggak perlu kita dari luar gitu ya. Cuman kalau untuk ini untuk LCD kita harus masukkan apa namanya library-nya, dia library-nya itu eksternal gitu. Jadi pertama kali di bawah di sini kita di atas ya, kita definisikan di atas itu untuk memasukkan library-nya. Bagaimana cara memasukkan library-nya? Ya kita ketikkan pagar, kemudian include ya, include, kita ketikkan include. Kemudian kita kasih seperti ini ya, apa ya namanya? Tanda kecil dari. Kemudian nama dari ininya apa? Liquid crystal. Yang ini ya. Ada kalau kita tidak menggunakan I2C, kita gunakan yang di atas. Karena kita menggunakan I2C, kita klik yang ini. Oke, seperti ini. Nah, kemarin seperti define diawali dengan pagar, tidak perlu kita akhiri dengan titik koma, gitu ya. Oke, ini ya. Jadi LCD itu kan kepanjangannya kan Liquid Crystal Display ya. Nah, jadi Liquid Crystal ya. Itu adalah LCD. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita, jadi kalau setiap menuliskan kita harus mengetikkan ini nih, liquid crystal dot ya, kayak sama kayak kemarin. Kalau serial, serial, serial titik ya, sama juga kayak di sini liquid crystal titik ya. Jadi kalau kayak seperti ini, kita kan agak kesusahan nih kalau untuk memanggilnya. Bagaimana untuk menyederhanakannya? Biasanya pun kalau di AI kita cari itu hanya diganti dengan LCD. Jadi ini kita kopikan sampai di sini. Titik H-nya ini tidak perlu gitu ya. Atau kita ketikkan juga tidak masalah. Kita ganti dengan LCD biar mudah kita mengetikkannya. Mau diganti dengan yang lain juga boleh ya, atau layar kah, atau display kah juga boleh. Cuman di AI ya, karena kita juga dibantu AI dalam pembelajaran ini, biasanya diketikkan dengan lebih simpelnya LCD gitu. AI itu kan mencari apa namanya data yang paling banyak digunakan oleh orang ya, atau yang paling umum digunakan ya, yang paling umum ya seperti ini gitu ya. AI itu kan bukan dia sendiri yang membuatnya, tapi dia mencari data gitu ya dengan metode ya yang dari pengembangnya sendiri gitu ya. Ya ada pertanyaan. Itu include-nya yang mana Kak? Banyak soalnya. Oh iya, include-nya itu banyak memang ya, banyak Bang dari ini ya. Contohnya ini, include. Bisa aja include itu nanti kita gunakan tiga tergantung include ya. Oke, sorry. Include. Ini kan banyak nih ya, banyak. Ini adalah kumpulan dari library. Nah, ini adalah kumpulan library. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita pakai. Kita hanya menggunakan LCD. Ya, jadi kata include-nya ini apa yang kita ambil itu sesuai dengan yang kita gunakan. Itu adalah liquid crystal. Nah, jadi ketikkan aja dulu liquid gitu ya dengan huruf L besar. Nanti akan muncul di sini liquid crystal titik H gitu ya.
Oke, begitu Bang Handika, bisa ya? Jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita gunakan. Kalau seandainya nanti kita gunakan yang lain, ya kita tambah lagi include-nya. Ini satu dulu gitu ya. Kita baru menggunakan LCD. Oke. Kemudian di dalam kurungnya ini apa sih yang perlu kita masukkan? Ini kan sudah kita ganti nih nama dengan LCD gitu ya, biar gampang menuliskannya. Di dalam ini kita masukkan beberapa parameter. Pertama itu adalah alamat untuk mengirimkan datanya dari LCD. Jadi defaultnya ketika kita beli LCD baru itu alamatnya adalah 0x27. Nah, gini ya. Itu adalah defaultnya. Kalau mau kita custom bisa aja nanti jadi 0x21, 0x20, 0x26 dan segala macamnya. Cuman defaultnya ya itu adalah 0x27 untuk alamat I2C-nya ya. Ini alamat I2C-nya. Oke, contohnya kita menggunakan LCD yang sama nih. Kita menggunakan dua LCD. Nah, tetapi alamatnya sama ya. Dua-duanya nanti akan muncul apa yang kita kirimkan ke sini. Jadi kalau menggunakan dua LCD baru alamat ini nanti yang akan diganti. Tapi ini kita hanya menggunakan satu LCD. Jadi apa 0x27 ini adalah alamat dari LCD-nya, LCD I2C-nya. Kemudian kita ketikkan adalah 16,2 diakhiri dengan titik koma. Apa sih 16? Apa sih 2? 16 itu adalah jumlah kolom. Nah, jumlah kolom dari si LCD-nya. Ini kan kelihatan tuh ada hitam-hitam yang membayang di sini. Nah, ini adalah kolomnya. Jadi satu baris itu ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 16 ke sini. Nah, kemudian dua ini apa? Dua ini adalah barisnya. Tadi kan ada LCD yang 20 kali 4. Ah, berarti kolomnya 20, barisnya 4 gitu ya. Jadi yang bisa di print di sini itu hanya 16 ya. Gitu ya, hanya 16 kata lah ya. Bukan kata ya. 16 apa ya ibaratnya. Bukan kata sih, huruf lah gitu ya. Atau char atau 16 lah, 16 huruf gitu ya. Yang bisa di print di sini. Seandainya nanti kelebihan nih kita contohnya 17. Sedangkan yang di print ya tetap aja 16. Yang huruf terakhir akan hilang gitu. Kecuali kalau mau bikin yang berjalan. Kalau berjalan mungkin dia bisa terbaca semua. Berjalan dari kiri ke kanan. Ya, mungkin kalau udah pernah lihat di masjid-masjid ya. Nah, ya kayak gitulah ya. Seperti itu. Bisa ya. Ini adalah untuk library LCD ya. Kalau ada kata include, berarti itu ada library eksternal gitu ya. Library eksternal yang tidak tersedia di dalam Arduino-nya sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, baru kita masuk ke void setup. Di void setup, kita sama seperti serial monitor. Sebelum kita mulai, ya kita harus aktifkan dulu. Bagaimana cara mengaktifkannya? Kita panggil, kita kan sudah mengganti nama dengan LCD. LCD dot kalau kalau serial print kemarin begin gitu ya. Tapi kalau untuk LCD itu adalah init ya. Ini yang banyak kendala juga di AI. Terkadang di AI dia membacanya begin ya. Mungkin ah, kadang ketika kita coba ada error gitu ya. Jadi kita cek ya di AI ya. Kita lanjutkan. Ini adalah untuk memulai LCD ya, mengaktifkan. Kemudian bagaimana kalau kita mau memprint sesuatu di sini? Ya, print sesuatu. Pertama harus kita set dulu kursor. Ya sama saat kita mengetik nih. Kursornya kalau kita mau mengetik di sini ya kursornya kita pindahkan ke sini. Kalau mau ngetik di sini kursornya kita pindahkan di sini gitu ya. Nah, jadi kita set dulu untuk kursornya. Ini kun kursor namanya. Kelihatan kan kursor saya nih. Kita
apa namanya, definisikan dulu. LCD titik set kursor. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah set kursor. Biasanya kalau ada dua kata, itu yang kata pertama itu huruf kecil, kata kedua nanti diawali dengan huruf besar. Itu umumnya ya, tapi nggak semua juga ya. Tergantung dari yang membuat library-nya. Library ini kan dibuat. Jadi di dalam library ini banyak apa namanya, langkah-langkah atau fungsi-fungsi di dalamnya sehingga disederhanakan jadilah seperti ini. Itu ya. Oke, LCD set kursor, di mana mau kita letakkan kursor pertamanya. Jadi dia itu adalah kolom, koma, baris ya. Jadi di sini ya, dalam kurung ini adalah kolom, koma, baris. Seperti ini. Kolomnya mau kolom berapa? Ini kan kolom ada 16. Kita mau di kolom 1. Nah, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, bahwasanya 1 kalau di pemrograman itu dimulai dengan angka 0. Gitu ya. Jadi kolomnya adalah kolom 0. Kalau 0 berarti itu di kolom 1. Kemudian mau di baris yang mana? Baris yang pertama atau baris kedua? Kalau baris pertama berarti juga kita ketikkan 0. 0,0. Jadi itu adalah kolom koma baris. Gitu ya. Baru kita lanjutkan LCD print. Ya, LCD print itu adalah untuk memprintnya. Sama seperti kemarin ya. LCD print. Ya, kemarin kan serial print. Kalau sekarang LCD print. Kita print di sini adalah hello ya, atau apa ya gitu ya. Eh, pelatihan gitu ya. Pelatihan. Kalau ini berapa kata, berapa huruf sih ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, hanya 9. Jadi maksimal hanya 16. Walaupun kelebihan, dia tetap akan membaca hanya 16. Termasuk spasi ya. Spasi itu dihitung satu karakter gitu ya. Oke, nah seperti ini kita sudah bisa untuk menjalankannya. Coba kita jalankan. Oh, belum ya. Lupa, mohon maaf sebelum kita jalankan. Karena kita menggunakan library, ya, kita harus menambahkannya dulu library-nya. Harus kita impor dulu. Nah, seperti itu ya. Kemarin kan ini ada Sketino. Ini kemarin diagram JSON kan sudah tahu ya. Untuk mengcopy untuk rangkaiannya. Sekarang ada satu lagi library manager. Ini ya. Library manager itu adalah untuk memanage library apa yang kita gunakan. Karena kita menggunakan library-nya Liquid Crystal, ya kita cari di sini Liquid Crystal. Kita masukkan ya Liquid Crystal. Kristal. Oh, tidak ada yang huruf besar semua ya. Liquid. Atau kita ya scroll aja deh. Ini ada nih. Nah, scroll aja. Ini liquid kristal. Kalau yang ini adalah untuk yang tanpa I2C. Karena kita yang menggunakan I2C atau I2C-nya, ya kita klik lah yang ini. Tapi yang tidak ada embel-embelnya ya. Yang beda embel-embelnya nanti beda lagi cara untuk mengetikkannya gitu. Oke, kita masukkan di sini. Nanti akan muncul di sini library text ya, libraries.text. Inilah library-nya akan muncul ya. Sebelumnya kan hanya 3. Kalau kita masuk ke library, jadinya 4 ya. Ada tambahan library. Jadi, setiap library yang kita masukkan nanti akan muncul di sini. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita balik lagi ke Sketino-nya. Sekarang baru kita jalankan. Kita start simulation. Gitu ya. Jadi jangan lupa ditambahkan dulu, diimpor dulu library-nya. Oke, kita tunggu muncullah pelatihan. Ah, Oke, seperti ini ya. Ini kok warnanya gelap nih, nggak ada cahaya-cahaya gitu ya. Bagaimana kalau kita bisa menampilkan cahayanya? Kalau ini kan
Kalau tidak ada kita perintahkan menampilkan cahayanya, dia gelap seperti ini. Kita stop dulu. Kita tambahkan di sini ketika sesudah dia memulai, dia mengaktifkan dulu cahayanya. LCD dot backlight. Jadi cahaya layarnya. Sebenarnya ini harus dihafal atau tidak gitu. Sebenarnya ini nggak perlu dihafal ya, cuman perlu dipahami aja dan kemudian juga sering-sering mencoba aja. Nanti kalau udah sering-sering mencoba juga bakalan tahu. Nanti saya ajarkan dari mana sih kalau library yang eksternal sebenarnya kita bisa melihat fungsi-fungsi apa aja yang ada di dalamnya gitu ya. Yang bisa kita panggil. Jadi kalau tidak hafal pun bisalah kita cari gitu ya. Oke, ya sekarang kan udah lumayan estetik lah gitu ya dibandingkan yang tadi. Oke, bagaimana kalau kita menengahkan, kita ketengahkan nih untuk tulisannya pelatihan nih, ketengahin. Ya, kalau mau ya boleh saja kita geser nih, kolomnya kita geser. Kolomnya berapa nih? Kita mau dari kolom berapa mulainya? Satu, 2, 3, 4, 5. Dari kolom 5. Kalau kolom 5 berarti kita ketikkan di bagian kolomnya adalah 4. Coba kita stop, coba kita jalankan. Nah, bisa ya seperti itu. Cara lainnya seperti apa? Cara lainnya di sini kita jadi aja jadi nol ya. Ini kan tetap nol. Kalau nol kan dia seperti ini lagi ya. Kita jalankan seperti ini ya. Ya udah tambah aja spasi nih. Contohnya pengennya di 5, tambah aja spasinya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti dia akan ke tengah sendiri. Tambah aja spasi di bagian sininya nih. Nah, nih. Gitu ya. Ada dua cara lah gitu. Atau mau ada yang lain caranya bebas gitu. Oke, untuk penggunaan LCD bisa? Bisa ya. Sampai yang baris pertama nih ya, baru baris pertama. Bagaimana kalau kita print di baris kedua? Nah, kalau kita mau print juga di baris kedua, kita harus lagi set kursornya. Saya pindahkan dulu nih, biar kelihatan. Ntar satu ya. Ini kan set kursornya. Ini kan baru kita set kursornya di uh, baris pertama. Kalau mau di baris kedua, ya kita set lagi kursornya di baris kedua. LCD set kursor, set kursor. Kita pengennya di kolom mana? Ya, pertama kali kan kolom ya. Kolomnya tetap di kolom satu 0. Barisnya di baris satu atau baris kedua. Kalau baris kedua berarti kita ketikkan di sini satu. Itu ya. Kalau kita ketikkan kedua, ya berarti baris ketiga. Baris ketiga di mana? Tidak ada. Ya berarti tidak. Ini gitu ya, error nanti ya. LCD dot print pelatihan smart farming ya. Nanti di atasnya pelatihan, di bawahnya smart farming. Oke, seperti ini. Kita jalankan. Oke, seperti ini ya. Kita pindahin nih ke tengah dikit biar lumayan bagus gitu ya. Ini kan ada sisa berapa nih kotaknya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya udah kita bagi dua aja gitu ya. Lima bagi dua, dua setengah kan nggak mungkin kita tambahkan dua setengah. Tambahkan aja dua gitu ya, spasi. Kita jalankan. Oke, seperti ini ya. Oh ini kayaknya yang pelatihannya kurangin deh satu spasinya. Biar dasarnya seperti ini ya, penggunaan LCD gitu ya. Oke.
Kalau seperti ini, tentu apa namanya akan tampil ini terus secara terus-menerus kalau kita ketikkan di void setup ya. Jadi void setup. Bagaimana sebelum dia masuk ke void loop nantinya ya. Masuk ke void loop ini terhapus nanti tampillah nilai suhu ya, tampillah nanti nilai suhu. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjutkan di sini. Kita hapus dulu. Fungsi untuk menghapus LCD itu adalah lcd.clear. Kok bit clear ya? Salah. Oke, ini ya. LCD clear. Jadi, dia setelah memprint, nanti langsung dihapus. Gitu ya. Bagaimana kalau seperti ini kita jalankan, seperti apa jadinya? Coba kita jalankan. Kok ini langsung kosong gitu ya? Kenapa ini nggak muncul? Karena kita tidak mau ngasih jeda yang di print ini berapa detik sebelum dia dihapus ya. Sistemnya kan ini cepat nih ya, cepat berarti nggak kelihatan nih. Belum lagi di print udah dihapus gitu ya, udah masuk ke LCD clear. Bagaimana? Ya kita kasih di sini delay sebelum dihapus. Kita kasihlah delay di sini. Pengennya berapa detik dia muncul di awal. Kata-kata pembuka saat apa namanya saat mengaktifkan LCD. Contohnya 2 detik. Setelah 2 detik dia akan terhapus. Oke. Setelah 2 detik dia akan hilang. Barulah dia masuk ke dalam fungsi void loop. Di void loop nanti baru kita bikinlah sesuatu di situ. Jadi ini sebagai pembuka aja. Seperti kita menyalakan handphone, kan muncul tuh logonya. Ya, nanti beberapa detik kan hilang, baru masuk ke menu utamanya. Gitu ya. Seperti itu. Terus bagaimana kalau kita nggak pengen nih, langsung aja ke void loop. Ya ini kita hapus aja. Kalau memang tidak memerlukan ini, gitu ya. Ya, kalau memprint ini, gitu. Oke, sekarang kita contohkan aja data dummy-nya itu suhu di bagian void loop-nya. Oke, di bagian void loop kita bikin sebuah variabel dengan nama suhu. Suhunya apakah berkoma atau tidak? Ya, kita bikin aja yang tidak berkoma. Tipe datanya adalah integer dengan kata suhu. Suhunya kita anggap saja 30. Ya, ini dummy dulu ya. Nanti baru kita masuk ke sensor suhu ya. Kemudian eh, kita mau mencetak suhu ini ya. Kita mau mencetak suhu ini. Caranya sama seperti yang tadi yang di atas sini. Ya, kita set dulu kursornya pertama. Ya, kita LCD set kursor. LCD titik set kursor. Kolomnya di kolom berapa? Ya, kolom 0. Kolom 1. Mau di baris pertama ya. Baris 1. Kita print lah di sini LCD print. Apakah kita mau print dulu ada embel-embelnya suhu atau langsung angkanya saja? Ya. Kalau kita masukkan di sini suhu, ya berarti ini mengacunya kepada variabel ini. Jadi munculnya adalah 30. Gitu. Jadi dia akan berulang-ulang print berapa detik contohnya. Kita kasihlah delay 2 detik gitu ya. 2 detik. Oke, pertama kali dia menjalankan di dalam void setup, kemudian setelah itu baru dia masuk ke void loop. Bagaimana kalau kita kasih di belakangnya itu
Di belakang ini mau kita kasih nih satuannya Celsius gitu ya. Ya tinggal kita masukkan lagi. Kalau LCD print ya, seperti kemarin kan dia akan printnya dalam satu baris ya. Cuma kalau di dalam LCD nggak ada yang menggunakan LN ya, karena dia satu baris gitu, gini ya. Sesuai dengan kursor yang sudah ditetapkan gitu. Tambah lagi di sini LCD.print. Kalau kita ketikkan di sini, berarti dia akan muncul setelah yang ini. Nah, jadi kan dia sistematis dari atas ke bawah. Kursornya tetap sama, print ini nanti dilanjutkan dengan ini, gitu ya. Kita kasih koma setelah angkanya, baru kita kasih Celsius contohnya. Celsius ya, Celsius gini ya. Baru kita jalankan. Oke, seperti ini. Bisa ya? Bisa kira-kira Bapak Ibu untuk menggunakan LCD. Pak, mohon maaf izin bertanya. Ya, silakan. Eh, kan tadi saya udah ngikutin simulasi kodenya, tapi pas udah di simulasi ini tuh nggak muncul sama sekali, Pak, tapi nggak error gitu. Itu salahnya di mana ya, Pak? Hmm, coba di screenshot ininya, apa namanya, pemrogramannya. Di screenshot kirim ke ini ya, Pak, di Ya, Zoom. ya, di Zoom boleh, di WA juga boleh. Ya, sebentar ya, Pak. Rangkaiannya sudah benar, SCL dan SDA-nya. Ya, SDA itu di A4, SCL di A5. Jadi harus benar ya. Ada berapa, ada dua ya. Pemrograman harus benar dan juga rangkaian. Soalnya kalau ada kekeliruan, pasti nanti mungkin bisa jadi error, mungkin tidak, tapi tidak berjalan gitu ya. Silakan Kak Dea ya di 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 WA ya. Coba saya lihat. Oh bukan ya, di screenshot aja. Atau dikopikan juga boleh ya. Tapi ini yuk, kalau nggak salah kalau kalau di Zoom ini hanya bisa 1.000 kata ya. Tapi bisa deh. Kalau nggak ini nggak sampai 1.000 kata kayaknya. Dikopikan aja pemrogramannya. Yang lain ada pertanyaan sambil menunggu dari Kak Dea. Bisa nggak? Bisa lah pasti ya. Sebelum nanti kita masuk ke sensornya. Takutnya nanti kalau ada yang ketinggalan agak susah. Jangan lupa ya, besok kita offline ya. Biar kita simulasikan di kantor, di CBLK. Jadi sama-sama kita simulasikan, ada yang error, kita diskusikan bareng-bareng ya. Kalau untuk prakteknya langsung mungkin di minggu depan ya. Di minggu depan kalau sudah ada modul-modulnya, sudah ada bahan-bahannya gitu ya. Di copy aja Kak dia bisa. Kak dia nih. Kak dia. Oh, kok dia ini ya, keluar dari ini ya.
Keluar dari Zoom ya. Nggak kelihatan nih. Teman-teman bisa lihat nggak yang dikirim dari Kak dia itu di grup WA ya? Soalnya di saya ini menunggu pesan ini ya, nggak muncul ya. Dikopikan ininya aja, kopikan kodenya aja, kodenya aja. Oke, sebentar ya. Oke, sambil menunggu ya. Jadi ya kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu di sini, teman-teman yang di sini bisa ya untuk menggunakan ini. Bisa kita save dulu ya. Save dengan nama LCD ya. LCD I2C. Halo Pak. Ya, sudah bisa. Ya, jadi ini gimana Pak? Dikopikan saja Copy kodenya aja di chat grup boleh. ke chat. Ya, Oh ya, atau bentar ya Pak. ya, di chat ini juga boleh, di chat apa Zoom juga boleh ya. Saya siapkan di sini, nanti saya pastikan kodenya Oh, di izin sini. mau ke print. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Pak, eh, bentar. Jadi kodenya jadi kayak gitu di chat. Di chat mana? Di chat grup apa chat WA? Di Zoom. Di Chat Zoom, Zoom. chat Zoom belum masuk ya. Pak, kita boleh izin screenshot kode tadi nggak? Oh, boleh, boleh Bang Jai. Yang mana? Yang tadi ya? Yang, ya, yang tadi. Sebagai contoh aja. Ya, oh, hilang ya. Oh, saya ini ya. Saya hilangkan tadi ya. Itu dari saya simpan ya. Bentar. Nanti saya kirim juga ya. Ada link-link yang saya kirim di deskripsi grup itu. Link ini ya yang saya kirimkan ya. Nah, ini Bang Jaya. Oke, Pak. Terus yang di bawahnya. Ya, yang di bawahnya ini Bang Jaya. Bisa ya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ini ya. Ya, link link Walkme juga boleh kalau mau disimpan dulu ya. Ini saya copy aja nih. Oh, ini ada ya. Link Walkme-nya ada ya. Oke, ini ya. Oke, coba kita jalankan Iya semangat Pak. ini. Oke, tidak muncul apa-apa. Kita coba di sini. Library manajernya sudah, ini sudah
Scan idenya sudah. Ini dari eksternalnya ya. Oke, LCD sudah, LCD init sudah, kemudian LCD backslide-nya sudah. Tapi lampu layar pun nggak muncul ya. Coba kita lihat di sini. Oh, ini ada yang nyambung ya. Kalau dilihat di sini ada yang nyambung nggak nih? Nih, jadi kalau kayak gini berarti udah korslet nih ya. Harusnya Oh, ya di sini ada nyambungnya, bukan ke sini, tapi ke ground ini. Ini dia di sini, oh di sini nyambung, ininya di sini nyambung ya. Di SDA, ini kan ada nih yang kecil nih. Ah, ini kita hapus dulu ya. Ah, ya. Oke, kita jalankan ya. Kalau korslet secara online sih nggak masalah ya. Tapi kalau di saat nanti prakteknya, ah, oh iya, iya Pak. oke ya. Oke, makasih banyak ya Pak. Ya, silakan ya. Nah, jadi di sini ada, kalau seperti ini kan tidak ada lagi korslet ya. Oke, mungkin karena ini ya, salah ngeklik karena nggak kelihatan kecil gitu ya. Oke, bisa ya Bapak Ibu. Jadi pastikan rangkaiannya benar, pemrogramannya harus sesuai dengan apa yang kita rangkai dan rangkaiannya sesuai dengan apa yang kita program. Gitu ya. Kita lanjut ya. Tidak ada kendala, hanya kendala kecil ya, minor. Kita lanjut bikin project baru ya. Bikin project baru. Sekarang kita coba untuk membaca suhu ya. Membaca suhu. Membaca suhu itu banyak sensornya ya. Banyak sensornya, cuman nanti kita praktek kita menggunakan DHT, namanya DHT. DHT. Cari aja DHT di sini. Ah, ini. DHT 22. Tipenya ini ada beberapa ya. Ada DHT 11, ada DHT 21, ada DHT 22 ya. Biasanya yang umum dijual di pasaran. Ya, yang paling murah itu ya DHT 11 ya. Cuman yang lebih bagus ya DHT 21 dan DHT 22. Nanti kita gunakan yang sepertinya nanti ada kayaknya keduanya, tapi yang paling banyaknya nanti ya DHT 11 kayaknya ya. Ini DHT 22. Oke, DHT 22. Oh iya, sebenarnya kalau kita tidak tahu mengenai apa namanya dengan modulnya, sebenarnya kalau kita klik itu kan muncul tanda tanya nih ya, muncul tanda tanya. Sebenarnya bisa kita klik di sini ya. Sama juga LCD tadi seperti itu juga ya. Kita klik ini kan muncul tanda tanya. Nah, kalau kita klik ya, nanti akan muncul apa itu dokumentasinya, apa contohnya ya. Saya lupa kasih tahunya tadi ya di sini aja ya, yang di HT aja ya. Di HT ya, kita bisa lihat referensinya seperti apa. Nah, ini pin-pinnya, ini kita hubungkan kemana, sebenarnya sudah dijelaskan juga di sini ya. PCC itu kita hubungkan ke positif voltage ya, ke voltase positifnya. SDA nanti kita hubungkan ke data pin. Kalau yang ini bukan SDA sama kayak LCD ya. Ini hanya untuk mengirim data. Sebenarnya bukan SDA ya. Kalau di aslinya itu bukan SDA tapi output ya. Outputnya berarti ke pin. Kemudian kalau NC not connected, kemudian kalau GND itu adalah ground ya. Ah, ini defaultnya nanti nilainya adalah 24 untuk suhunya dan kelembapannya. Nah, jadi DHT ini enaknya dia bisa membaca suhu dan juga bisa membaca kelembapan udara ya, bukan suhu tanah. Ini untuk suhu udara dan kelembapan udara gitu. Jadi kalau bagusnya kalau ini kita bisa membaca suhu udara. Mau kita budidaya, ya budidaya contohnya di jamur, ya bisa juga kita terapkan irigasi ini. Kalau jamur itu kan butuh kelembapan dan suhu yang kelembapan yang tinggi dan suhu yang lumayan kecil, ya. Itu bisa kita jadikan alat untuk membantu irigasinya. Kalau budidaya jamur tiram ya, ataupun jamur yang lain ya. Oke, ini untuk simulasinya ada di sini udah dicontohin. Ini sebenarnya library-nya. Library itu bukan satu, bukan dua gitu ya, tapi banyak.
Nah, tergantung dari apa yang kita pahami dan apa yang banyak digunakan orang. Nah, biasanya kalau di AI itu kan muncul apa yang banyak digunakan orang, berarti itulah yang kita pakai gitu ya. Lebih enak kita untuk mempelajarinya. Takutnya yang nggak pernah jarang digunain, agak susah juga nyarinya kadang di AI gitu ya. Oke, seperti itu. Kalau kita klik ini contohnya akan muncul ya. Nih, kalau pakai biasanya saya pakai yang nomor 2 ya. Kalau untuk DHT ya. Ini kan ada 3 nih contohnya. Biasanya saya pakai yang nomor 2 ini, DHT Sensor Library Example. Kalau kita klik atau open link tab, itu nanti akan muncul contohnya. Sebenarnya Wokwi pun sudah menyediakan contoh yang udah disediakan orang ya. Kalau dia disimpan public, itu kan bisa kita akses. Siapapun bisa akses. Ini kan, cuman apa ini terlalu banyak komentar nanti jadinya bingung gitu ya. Oke, kita balik lagi ya. Seperti itu ya. Kalau kita klik muncul tanda tanya itu adalah untuk dokumentasinya. Sekarang kita coba rangkai. Kita rangkai dulu ya. Kita rangkai dulu. Kita lihat PIN-nya. PIN-nya PCC, SDA, NC, GND. Sesuai dengan deskripsi tadi, kita hubungkan. GND kita hubungkan ke GND. GND ada di sini. Nah, di sini aja kita letakkan. NC tadi itu not connected. Jadi tidak perlu dihubungkan gitu ya bahasa Indonesianya ya. Nah, kemudian SDA-nya kita hubungkan ke PIN digital tadinya ya, sesuai dokumentasinya. Apa yang dekat di sini PIN-nya? Ya kita hubungkan aja di sini nih. Mau PIN 4, PIN 5 juga boleh. Nah, ini PIN 5 nih yang dekat nih. Hubungkan aja PIN 5 atau PIN berapa. Yang penting di digital, bukan di analog gitu ya. Bukan semua sensor masuknya di analog, bukan ya. Tapi ini untuk input, kalau ini untuk menampilkan datanya. Kemudian VCC kita hubungkan ke 5 volt. Kenapa kok nggak pakai 3,3? Ya bisa saja sebenarnya ya ke 3,3. Terkadang Arduino ini karena dia tegangan operasionalnya itu ada 5 volt, biasanya lebih stabilnya di 5 volt. 3,3 terkadang nanti beda cara si pengembangnya untuk apa namanya mengkonversi datanya itu ya. Dia kan konversinya itu kan dia hanya membaca sinyal-sinyal yang dihasilkan nanti muncullah jadi sebuah angka ya, yang bisa dianggap itu adalah sebagai parameter kita. Kalau untuk suhu ya suhu, untuk kelembapan ya kelembapan seperti itu ya. Jadi dari sinyal ya sebenarnya dari sinyalnya nanti dikonversi. Kalau secara rumusnya kayaknya panjang ya. Saya pun juga nggak bisa ya. Karena ini udah disederhanakan, kita pakai aja yang sudah disederhanakan. Lebih simpel gitu ya. Rangkaiannya sudah ya. Bisa ya untuk merangkainya. PCC nggak perlu lagi ya. Udah dari kemarin-kemarin kita PCC itu ke positif ya 5 volt. GND ya ke GND. SDA ke kita bukan ke sini. Bukan SDA yang di A4, bukan ya. Ini beda ya. Itu ya. NC tidak terhubung. Oke. Oke, sorry. Ini saya hapus dulu untuk pemrogramannya. Pemrograman untuk komentarnya ada di pemrograman. Sama seperti LCD, DHT itu juga harus menggunakan library eksternal ya, tidak tersedia di Arduino secara internal tidak. Jadi kita harus masukkan lagi include ya. Include karena kita menggunakannya tadi apa? DHT sensor library ya. Itu pemanggilannya yang ini DHT titik H ya. .h. Sama juga seperti LCD, DHT itu juga perlu kita panggil ya. Kalau kita panggil kayak gini kan huruf besar semua, biar gampang mengetikkannya. Biasanya umumnya banyak menggunakan DHT gitu ya. Ini kan ini di copy nih atau diketikkan di sini.
Kemudian diganti namanya menjadi DHT huruf kecil biar gampang kita ngetiknya ya. Ini objek ya, objek di kelas di dalam library-nya. DHT di dalam ini isinya apa gitu. Kalau LCD kan isinya tadi alamatnya, kemudian kolom dan baris gitu. Kalau di sini isinya adalah pin-nya ya, pin output-nya atau pin SDA-nya ya. Pin DHT-nya pin berapa yang kita pakai. Kemudian tipe dari DHT-nya. Ini ya. Pin DHT-nya kita sesuaikan karena saya memakai pin 5, kita ya, saya memakai pin 5. Jadi nanti saya ketikkan 5. Nah, jadi kalau teman-teman Bapak Ibu menggunakan pin berapa, ketikkan sesuai dengan pin yang sudah dihubungkan. Oke. Kemudian tipe DHT-nya adalah DHT 22. Kita ketikkan di sini DHT 22 huruf besar semua tanpa ini ya, tanpa apa namanya, tanpa kutip, karena ini bagian dari fungsinya ya. Oke, seperti ini akhiri dengan titik koma. Bagaimana kalau saya nanti menggunakan DHT 11 ya tinggal diubah aja 22 menjadi 11. Kalau DHT 21 ya 22 diubah aja menjadi 21. Seperti itu. Oke. Sama ya, seperti LCD juga seperti ini tadi ya di awal. Di LCD kan seperti ini juga ya. DHT juga seperti ini. Cuman kalau di AI, kalau kita cari biasanya ada juga cara penulisannya itu didefinisikan dulu di atas gitu ya. Contohnya seperti ini, di include. Nah, ini saya contohkan juga ya. Kayak kemarin kita sudah menggunakan divide. Divide, kemudian namanya apa? Kita contohkan namanya pin DHT. Pin DHT-nya dimasukkanlah 5. Ya, tidak perlu diakhiri dengan titik koma. Define, namanya apa? Tipe DHT-nya apa? Tipe DHT gitu ya. Kemudian dia kasihlah nilainya DHT 22. Nah, kemudian yang dimasukkan di sini adalah yang ini. Nah, yang masukkan di sini, ini dimasukkan di sini. Nah, itu beda penulisan saja ya, cara penulisannya aja. Intinya sama itu ya. Maksudnya dia dibikinkan dulu variabelnya. Oke, kita gunakan aja yang kayak gini lebih simpel. Langsung aja pinnya, kemudian tipe DHT-nya. Oke, bisa ya. Baru kita masuk di void setup. Void setup, baru kita mulai dulu. Sama seperti LCD. Bagaimana cara mengaktifkan DHT dengan perintah DHT titik. Karena kita sudah merubahnya nama DHT huruf kecil. Bukan init, tapi begin. Nah, itu ya. Sesuai dengan pengembangnya begin. Yang bikin library bikinnya begin, bukan init ya. Tapi yang bikin LCD bikinnya dia init gitu. Oke, sudah seperti ini. Baru kita tampilkan nanti nilainya. Kalau suhu kan pasti ada nilai yang kita baca. Ya, bagaimana kita membacanya? Ya, kalau tidak di serial monitor ya kita menggunakan LCD gitu. Nah, tapi kita gunakan dulu serial monitor ya. Nanti silakan teman-teman gabungkan yang DHT dengan LCD nantinya. Kita akan coba. DHT begin. Kemudian untuk membacanya, kita akan mengaktifkan serial monitornya dengan perintah serial begin. Serial begin ya, yang bebas ya. Ini yang 9600 atau yang satu lagi juga boleh. Oke, baru pembacaan suhu pastinya dibaca sekali atau dibaca secara terus-menerus. Pastinya terus-menerus ya, bukan sekali kan. Jadi kita masukkan pemrogramannya di dalam void loop. Karena kalau void loop itu kan secara terus-menerus. Kalau di void setup, dia hanya membaca sekali saja.
dihidupkan, habis itu membaca sekali, habis itu dia tidak dijalankan lagi voice setup-nya, gitu ya. Karena suhu kan kita memonitor secara terus-menerus, jadi makanya kita masukkanlah di dalam void loop. Karena perlu diulang-ulang dengan jeda yang kita berikan. 2 detik kah? Berapa detik kah? Oke, pertama, karena eh, hasilnya itu adalah bilangan berkoma dari DHT, maka tipe datanya adalah float. Ya, itu ya. Float suhu. Suhu sama dengan. Kalau kemarin kan kita memasukkan angka aja. Kalau sekarang angkanya itu berdasarkan dari sensor yang ada, sensor DHT ini. Jadi kita bacalah di sini dengan perintah DHT titik dari temperature. Oke, kalau suhu kan bahasa Inggrisnya kan temperature gitu ya. Sebenarnya nggak susah-susah lah kalau untuk ya. Penulisannya sama yang saya bilang tadi, bahwasanya umumnya biasanya kalau dua kata baca suhu kan itu artinya ya. Read ini kan baca, temperature adalah suhu, baca suhu. Nah, biasanya kalau dua kata, kata pertama itu huruf kecil, kata kedua diawali dengan huruf besar, kapital. Plot. Satu lagi adalah kelembapan. Mau ditulis kelembapan juga boleh, kel saja juga boleh, atau hanya satu huruf saja juga boleh. Contohnya kalau kelembapan ini kan biasanya identik dengan simbolnya atau H gitu ya. H itu kan humidity gitu ya, kelembapan gitu ya. Boleh juga. Satu huruf pun nggak masalah untuk variabel gitu ya. Oke, kelembapan itu ya sama juga DHT read. Kalau kelembapan berarti humidity. Ya, itu kan sama ya. Oke, saya rasa ini cukup mudah lah. Ya, kita mulai. Kalau seperti ini kita jalankan sebenarnya sudah bisa. Cuman nilainya nggak terlihat ya, karena kita tidak ada yang menampilkan secara visual. Nah, serial begin sudah kita aktifkan, tapi nggak kita gunakan. Ya, kalau kita nggak gunakan ya pasti nggak terlihat. Nah, sekarang baru kita gunakan serial dot print. Mau print satu baris atau print dua baris itu juga boleh. Contohnya printnya beda baris saja. Print ln aja ya. Print ln. Apa yang mau kita tampilkan? Pertama adalah suhu. Kemudian kita serial lagi. Print ln itu adalah kelembapan, kel. Nah, ini bisa. Kemudian baru kita kasih delay. Pembacaannya setiap berapa detik sekali sih? Dia melakukan pengulangan loop ini, void loop ini. Contohnya 2 detik gitu ya. Contohnya 2 detik. Bisa ya. Silakan. Oh, belum bisa dijalankan ya. Sesuai dengan LCD tadi, sama dengan LCD tadi, library harus diinputkan. Ya. Kalau sudah kita ketikkan seperti ini, jangan lupa library-nya. Library-nya masukkanlah DHT sensor library. DHT sensor library. Nah, ini ya. Bagaimana kalau saya menggunakan yang DHT yang lainnya? Ya, cara pemanggilannya kita sesuaikan dengan library yang kita gunakan. Setiap library beda cara, karena beda orang yang membuatnya, gitu ya. Beda orang, gitu ya. Ini dibuat oleh orang. Bukan serta-merta ini ada library ini. Oke, kalau sudah masuk, baru alurnya seperti apa? Haruskah kita bikin dulu pemrograman baru masukkan library? Tidak juga. Library manager dulu baru ke pemrograman itu juga boleh. Nggak harus ini ya. Alurnya bolak-balik juga nggak masalah. Coba kita jalankan. Oke, sudah muncul ya. Karena defaultnya nilainya 24. Coba kita ganti menjadi 33,8. Ya, dia akan berubah.
Kalau ini kan agak terlalu dekat nih, ya. Mana suhu, mana kelembapan nih. Nah, bisa kita kasih batas. Contohnya kita kasihlah batas serial print lagi ya. Print LN, kasih batas saja dengan karakter apa. Mau strip kah, mau sama dengan kah. Nah, ini sama dengan ya. Biar ada batas di antara setiap pembacaannya. Nah, oke ya, seperti ini. Ini kan satu pembacaan nih 3,38 tadinya. Kita ubah kelembapannya menjadi 52. Dia akan berubah menjadi 52. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah apa satuan di sininya di belakangnya. Kalau mau bikin satuan di belakangnya, ya ini kita ubah karena ini printnya beda baris, jadi ini kita ubah menjadi print biasa. Print biasa, tapi di bawahnya baru serial print LN. Oke, tapi ada juga cara-cara menggabungkan yang lainnya itu ada ya. Tapi seperti ini dulu dasarnya. Serial. Ah, ini untuk suhu. Untuk kelembapan, ini juga kita hapus. Kita tambah kelembapan itu kan persen ya. Serial, print, LN, baru kita masukkan persen. Oke, maksudnya LN ini setelah dia memprint ini, dia akan enter ke bawah. Setelah dia print ini, dia akan enter ke bawah. Itulah guna LN, gitu ya. Ini salah satu cara, salah satu cara. Banyak cara. Oke, seperti ini ya. Pakailah cara yang kita pahami ya. Apa yang gampang dipahami, yang penting berjalan sesuai dengan tujuannya. Ya, boleh juga menggunakan AI, ya pahami dulu setiap barisnya. Ini apa nih? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Sebenarnya nggak susah juga. Contohnya kita tidak paham, ya kita kopikan aja baris ini apa sih artinya. Nah, nanti AI itu kan juga bisa menjelaskan ya dengan mencari referensi-referensi yang digunakan oleh orang ya. Ya, gitu. Bisa kira-kira Bapak Ibu. Saya simpan dulu ya. Sepertinya ada pertanyaan. Saya simpan dulu di HT22. Ini di serial. Tampilkan di serial. Nah, nanti Bapak Ibu bisa aja menggabungkan menggunakan LCD. Nanti bisa juga dia gabungkan lagi dengan LED. Ketika suhunya segini, nanti LED ini akan menyala. Ketika suhu segini, nanti LED yang ini yang akan menyala dan akan muncul nilainya di LCD. Ah, itu bisa digabungkan semuanya, gitu ya. Untuk adjust suhu dan kelembapan, klik apa Pak? Oke, untuk adjustnya Bu Rifni, kita klik yang ininya, yang sensornya ini. Sensornya ini kita klik. Oh, tunggu saya jalankan dulu ya, dijalankan dulu. Habis itu kita klik. Kita klik yang bagian suhu. Nah, nanti akan muncul. Kita mau adjust ke mana nih? Adjust ke sini, ke sini kah? Ke sini kah? Ya, gitu. Jadi diklik dulu ya, diklik dulu. Oke, berarti suhu sudah bisa. Berarti kalau sudah bisa, berarti kita sudah bisa juga menampilkan di LCD untuk suhunya. Gitu ya. Atau mau menggunakan LED dulu. Nah, kalau LCD, kalau LCD nanti silakan dicoba-coba aja ya. Dicoba-coba aja nanti saat simulasi nanti digabung. Berarti include-nya nanti jadi dua. Iya, benar, jadi dua gitu ya. Include-nya nanti jadi dua, jadi dua. Kan ada include LCD satunya,
Nanti ada include DHT, jadi satu lagi. Kemudian untuk penulisannya bebas, include ini dulu, habis itu ini, habis itu ini lagi juga nggak apa-apa. Baru nanti di void setup. Nanti di void setupnya digabungkan. Apa yang ada di void setup di sini, nanti gabungkan dengan apa yang ada di void setup sini. Ya, kalau LCD bisa nggak digabung dengan serial monitor? Bisa gitu ya. Ditampilkan di LCD juga, di serial monitor juga tampil, itu juga bisa gitu. Jadi bukan salah satu. Mau ditampilkan di LCD nanti akan muncul nilainya. Di serial monitor juga akan muncul nilainya di sini. Nah, itu juga bisa. Seandainya saya nanti nggak menggunakan serial monitor aja, cukup aja untuk LCD. Ya sudah, serial monitornya nanti serialnya ini kita hilangkan aja. Itu. Oke, bisa Bapak Ibu? Jadi kalau nggak bisa, bisa lagi tonton ininya ya. Recordnya. Jadi saya juga share ininya. Oke, setengah jam lagi kita akan coba untuk membuat sebuah kondisi dari suhu. Nah, sebuah kondisi dari suhu dan kelembapan. Seandainya nanti suhu dan kelembapan berapa, maupun salah satu juga bisa. Contohnya hanya suhu saja yang mau dijadikan indikatornya. Bisa kelembapannya cukup ditampilkan aja juga bisa. Atau membuat sebuah kondisi yang harus dilihat kondisinya menggunakan LED. Nanti bisa juga gitu ya. Kan bisa kita gabungkan jika suhu segini dan kelembapan segini, nanti akan apa perintahnya. Atau salah satunya, suhu tinggi atau kelembapan rendah, nanti lihat di LED. Itu juga bisa. Salah satu kondisinya tidak terpenuhi, nanti akan menjalankan apa. Sudah cukup kompleks ya, cukup ya. Tapi belum ini ya. Sudah mencoba untuk membuat menjadi proyek yang lebih nyatanya gitu ya. Atau sampai ya, sebelum ke situ kita coba buzzer dulu deh, buzzer deh. Biar nanti dicoba-coba juga buzzernya nanti, mana tahu nanti mau mencoba ketika suhu segini akan nyala buzzer nih, gitu ya, akan nyala sebuah alarm gitu ya. Itu bisa juga. Kita coba dulu deh buzzer. Nanti fungsi if else itu kan udah kemarin ya. Nanti tinggal pengaplikasiannya aja seperti apa lagi gitu ya. Seperti apa yang harus kita bikin. Oke, coba kita buzzer. Kita buzzer. Buzzer itu sama kayak LED ya. Kalau LED kan dia menampilkan cahaya untuk visual kita. Tetapi kalau buzzer itu bukan menampilkan cahaya, tapi menghasilkan suara gitu ya. Frekuensi yang bisa kita dengar. Itu kan juga bisa menjadi indikator kita gitu ya. Namanya buzzer. Buzzer. Nah, ini ya. Pinnya sama kayak LCD ya. Kayak LCD. Kayak LED gitu ya. Ini ya. Ini buzzer. Dua kaki juga sama kayak LED. Satunya adalah min, satunya adalah plus ya. Nah, kalau di sini kan tandanya udah kelihatan ya. Ya ini kan kalau hitam kabelnya itu identik dengan ground. Kalau merah itu identik dengan plus gitu ya. Oke, kita jalankan groundnya. Kita jalankan. Kita rangkai groundnya ke bagian ground. Di sini ground ya. Saya kasih warna hitam karena identik dengan warna hitam ya. Ground ini. Nah, gitu. Kemudian yang di sini, karena ini yang akan kita putus-putus. Nanti kita putus, kita nyalakan. Nah, di sini kita masukkan ke pin digital. Pin berapa? Pin 12 saja nih yang dekat. Kita ganti jadi warna merah. Identiknya merah gitu ya. Oke, cukup seperti ini. Kita coba
jalankan ya. Kita program dulu. Caranya sama seperti LED, kita definisikan dulu pin berapa yang digunakannya sebagai output ya dengan perintah pin mode. Pin mode itu 12 ya. Pinnya ada 12 ya. Jadi angkanya ini sesuaikan dengan angka yang ada di sini ya. Jangan nanti 30-an, 90-an, 70-an, 80-an ya. Gitu ya. Ini adalah output ya. Kita definisikan dia sebagai output karena dia akan menghasilkan sebuah suara. Oke, cukup seperti ini. Coba kita jalankan sekali aja dulu. Digital, bukan digital ya. Kalau ini kan digital ya. Tapi kalau untuk buzzer sendiri, itu sudah disediakan fungsi internal. Nah, kalau digital sebenarnya bisa juga kayak kita coba dulu ya. Digital berarti 12. Coba kita nyalakan high gitu ya. Bisa nggak ya? Nanti kita gunakan juga yang untuk buzzer itu sudah disediakan oleh Arduino sendiri di dalam Arduino-nya. Oh, tidak kedengaran ya? Berarti tidak ada ya. Berarti tidak bisa. Tapi menggunakan tune. Nah, tune itu kan bunyikan gitu ya. Lawannya tadi ada no tune ya. Nah, bunyikan. Apa yang kita bunyikan? Pin 12. Tune ya, tune. Kelihatan ya. Ini perintahnya adalah tune. Isinya apa? Isinya adalah di dalam ini isinya adalah pin ya. Ya sama kayak ini ya. Kayak digital ride. Kemudian frekuensinya, frekuensinya berapa? Bisa juga ditambahkan dua juga cukup, atau mau ditambahkan jadi tiga itu bisa ininya ya. Frekuensinya itu beberapa lama gitu ya, ada timenya, ada waktunya. Kita dua aja dulu deh ya, pin sama frekuensinya. Semakin tinggi, semakin nyaring bunyinya. Coba kita kasih 100. Kita nyalakan. Bunyi kayak ini ya. Jangan kaget ya. Kedengaran ya bunyinya? Tapi kayaknya bukan suara sistem ya. Coba kita ganti menjadi 1000. Lebih nyaring ya. Seperti itu ya. Tapi kalau kita kasih satu lagi, time-nya, ini kan 2 ya. Ini sudah bisa berfungsi sebenarnya 2. Ini time-nya masih milisecond ya. Ini masih dalam mikrodetik ya. Jadi mikrodetik. Jadi kita coba koma 100. Berarti 100 itu berarti 0,1 detik. Ya, kita coba. Kok tidak bisa ya? Dengaran ya? Coba kita jalan. Coba kasih 500 deh. 500 ya. Terlalu cepat kayaknya. Ya, jadi dia beep-nya itu hanya setengah detik aja gitu. Itu sama kayak delay-nya ya. Delay-nya sebenarnya bisa diketikkan di sini. Itu ada delay-nya. Gitu. Bisa Bapak Ibu? Ini kan kalau ini kan sekali aja nih. Gitu ya. Setengah detik dia mati. Gitu. Kalau kita pindahkan ke sini. Kita cut, kita jalankan di sini. Kita pastekan. Oke. Itu kan nyala terus, padahal delay-nya sudah kita kasih. Tapi setelah ini nyala setengah detik, kita tidak ada memerintahkan untuk mematikannya. Mematikannya itu lawan katanya adalah no tune. Kalau dua kata kan seperti ini ya. Di dalamnya isinya cukup pin-nya saja.
Karena kan nggak butuh frekuensi lagi. Kalau frekuensi mati itu kan pasti nol ya. Jadi nggak perlu lagi kita masukkan frekuensinya. Namanya juga mematikan, pasti dia akan nol. Ya, pinnya aja gitu ya. Ini nggak perlu pakai ya fungsi eksternal ya. Tidak ada ya. Kita perlu kasih delay ya. Kayaknya kasih delay 500. Di sini kayaknya hapus aja deh ini. Delay yang ini ya. Delay manual aja deh. Nah, ini nggak usah deh. Ini aja deh. Delay. Ya gitu aja ya. Ada salah sebelum token. Oh ini lupa titik koma. Oke, seperti itu ya. Kalau kedengaran, ya bunyinya seperti itu. Kalau mau nyoba juga boleh. Oke, ini adalah buzzer ya. Kita save dulu. Buzzer. Ya, ya. Ini buzzer ya. Kita sudah mencobakan LCD, kita sudah mencobakan DHT, sudah mencobakan buzzer, buzzer ya. Apalagi yang perlu kita cobakan ya. Sebelum nanti teman-teman tinggal gabung aja ya, tinggal digabung aja, tinggal digabung aja. Kalau mau membuat simulasinya, ya boleh nanti digabung. Dari apa yang dipahami hari ini, dicoba-coba, nanti dicoba digabungkan. Oke, satu lagi deh. Sebelum kita akhiri, tadi menggunakan LED ya, yang ini ya. Kita menggunakan fungsi if ya. Ini ya. Oke, kita coba masukkan LED, dua LED gitu ya. Satu merah, satunya hijau. Oh, jangan di sini deh, bedakan lah ya. Ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Ini kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut-lanjut aja nih. Saya lanjut-lanjut aja, ternyata nggak sesuai nih dengan ekspektasi. Gitu ya. Oke, tapi mudah-mudahan bisa ya. Besok kita akan coba di ini ya, di kantor ya, offline. Kita coba lagi simulasinya, biar tahu kendalanya apa gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita coba menggunakan ya Arduino aja ya. Tak menggunakan Arduino untuk diagramnya. Kita pakai diagram yang ini aja. Oke, diagram DHT ini aja. Saya kopikan. Kemudian untuk pemrogramannya juga sama. Ya, copy aja. Biar ada perbedaan nantinya. Untuk link WOPI-nya ya, yang saya share ya. Kemudian untuk library manajernya, apa ditambahkan. Oke. Contohnya kalau salah memasukkan library juga tidak akan ini ya, berhasil. Oke. Seperti ini sudah. Ini tadi sudah ya, kalau kita jalankan, ini sudah bisa jalan. Ya. Ini kalau kita adjust menjadi 24,6, dia akan berubah. Ya. Sekarang baru kita masukkan untuk dua LED aja dulu. Nah, dua LED aja dulu ya. Cukup dua ini dulu. Cukup dua kondisi. Dua LED. Ah,
Tapi ini nggak usah kita kasih ini ya, kita kasih resistor ya, karena dia tetap nyala, tapi sebenarnya harus dikasih set resistor gitu ya. Ini untuk mempersingkat waktu aja ya. Oke, katoda kita hubungkan ground, ke ground ya. Nah, kita gabung aja di sini bisa ya, kalau di simulasi. Tapi kalau di saat aslinya itu nggak bisa satu pin untuk semua, tapi bisa kita bantu dengan nanti breadboard ya, seperti yang kemarin. Pinnya, kakinya kita hubungkan ke salah satu pin digital. Hijau kita hubungkan ke pin 9, merah kita hubungkan ke pin 13. Ya, jadi pinnya itu sesuai. Oke, kita tinggal mendefinisikan pin yang kita gunakan di sini. Tambahkan saja di sini pin mode gitu ya. Pin mode ya. Untuk yang merah itu adalah pin 13, koma sebagai output. Ya, ini adalah LED merah gitu. Ini pin mode untuk 9 itu sebagai output. Ini adalah LED hijau. Oke. Oke, seperti ini. Baru kita bikin kondisinya di bawah sini aja sebelum delay. Mau kondisinya dua, contohnya kondisinya mau seperti apa? Dua contohnya. Atau salah satunya aja terpenuhi. Contohnya ketika suhu lebih besar dari 35 atau kelembapan lebih kecil dari 50, nyalakan LED merah. Berarti itu tanda bahaya gitu ya. Itu fungsi ininya ya. Bahaya, takutnya nanti tanaman menjadi layu dan mati. Ketika suhu, langsung aja di sini ya, suhu besar dari 35, ini besar berarti 35-nya nggak masuk ya, 36 ke atas. Kemudian kita bikin atau salah satu aja terpenuhi akan menjalankan ini. Jadi atau gitu ya. Kelembapan kecil dari 50, berarti 50-nya tidak masuk, berarti 49 ke bawah. Apa yang terjadi? Nyalakan LED ya, digital bright. LED merah itu ada di 13 ya. LED merah high, sedangkan LED hijau low ya. Hijau itu adalah 9 dengan perintah low. Oke, biar kelihatan ya di atas ini. Kayak gini aja. Oke, seperti ini. Oke, else. Nah, kalau di selain itu ya dua kondisi saja. Kebalikannya. Nah, ini aja kita copy. Kita copy, kita pastekan. Yang ini kita ganti menjadi low. Yang ini kita ganti menjadi high. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan. Kalau atau, berarti sekarang berarti suhunya sesuai. Karena uh, suhu di bawah 35 dan kelembapan di atas 50. Berarti itu dianggap sesuai. Contohnya nih, kelembapannya bagus nih, 70 nih, 80, 80 itu kan bagus tuh kelembapan ya. 75, 74 deh bagus. Tetapi, ini kan bagus nih, suhu 24 tuh kan bagus ya, kalau untuk tanaman sebenarnya. Tanaman hortikultura ya, tanaman sayur-sayuran, ya, itu hortikultura ya. Oke, sedangkan suhunya 48 nih, dia akan berpindah menjadi bahaya. Karena ada salah satu dari kondisi eh, apa namanya suhu atau kelembapan ini yang dalam apa ya atau tidak memenuhi syarat untuk pertumbuhan gitu ya. Kita
kita nggak tahu nih di mana, makanya kita butuhkan nanti di sini ada sebuah tampilan datanya. Kalau hanya satu kondisi aja, itu bisa dengan LED. Tapi kalau udah dua kondisi dengan atau, itu agak susah. Artinya kita harus kan membaca data yang mana nih yang tidak terpenuhi, apakah suhu atau kelembapan. Makanya nanti ditampilkan lagi dengan LCD. Oh, ternyata di LCD di di suhunya 48 hari ini sangat panas. Nah, ada tanda bahaya walaupun kelembapannya tinggi. Tapi sebenarnya kalau secara konteks apa namanya realitanya itu nggak mungkin ya. Biasanya kalau kelembapannya tinggi ya otomatis nanti suhunya agak rendah. Kemudian juga ketika suhunya rendah pasti kelembapan agak tinggi. Tapi kecuali ini ya ada pengecualiannya ya. Itu biasanya kalau di ruangan ber-AC. Ya, kalau ruangan ber-AC itu kan suhu dingin. Tapi kita kadang haus ya, kadang merasa kok kering ini gitu ya. Ah, itu berbeda ya, berbeda konsep. Ya. Ah, kalau di AC, kalau di ruangan ber-AC itu kan memang dingin, tapi kelembapannya kadang rendah gitu ya. Ah, mana tahu nanti mau nyoba tanaman di dalam indoor, di dalam ruangan. Makanya nanti seperti ini. Kalau smart farming itu kan bisa aja membuat tanaman di dalam sebuah ruangan. Karena kita tidak mempunyai lahan. Tapi ada gudang nih yang cukup luas. Ya, ya sudah kita coba tanam di situ. Nanti cahayanya kita ganti menjadi cahaya rekayasa, cahaya mataharinya. Ya, juga bisa gitu ya. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Masih ada waktu 6 menit lagi sebelum kita akhiri. Kita diskusi dulu kalau ada pertanyaan. Jangan nanti saya terus saja, tapi ternyata ini nggak sesuai nanti ya. Ayo Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Ada yang error? Aman? Kalau sudah aman, coba kasih dulu efek-efeknya deh. Nggak yang error? Ada kendala nggak? Atau ada yang perlu ditanyakan di bagian mana contohnya? Apakah di bagian eh buzzer, LED, LCD, DHT, ya, atau error semua gitu ya. Tapi saya rasa nggak mungkin lah. Pak, saya izin bertanya lagi. Ya silakan Kak Dea. Eh, Kalau diagram Jason itu bisa kita gabung-gabungin nggak, Pak? Biar kita nggak merangkai ulang. Oh kalau diagram Jason bisa kita gabung-gabungin nggak? Ah, Mm-mm. Coba dulu ya. Saya juga belum pernah nih menggabung-gabungkan diagram Jason nih. Saya hanya copy paste aja. Soalnya kan kemarin mau ngegabungin gitu, Pak. Cuman eh, kan kalau misalnya diagram Jason yang sebelumnya itu bisa di copy paste, tapi maksudnya buat nambahin yang misalnya nambahin yang LED-nya lagi itu kan harus nyusun rangkai ulang lagi gitu berarti, Pak. Siapa tahu bisa digabungin maksudnya. Kayaknya bisa, cuman harus dipahami ini konsepnya ini ya. Tapi Mm-mm. ini ya, ini kelihatan ya, screen saya masih kelihatan kan? Masih, Pak. Masih ya. Versionnya ini nggak perlu nih, kemudian autornya ini nggak perlu. Tapi nanti yang kita ubah di bagian part-partnya ini di bagian array-nya ini ya tipe data array ya, ini tipe data objeknya ini. Nah, ini harus paham nih gitu ya, harus paham dulu sebenarnya ini gitu. Dependensinya nggak perlu koneksinya mungkin bisa ya. Coba kita coba dulu ya. Coba LCD kita gabungkan sini ya. Coba saya save dulu nih ya. Save dulu ini. Saya coba. Bisa aja ya bisa. Bisa. Cuman harus memahami ya. Memahami struktur penulisannya. Ini apa ya? BHT fungsi if ya. If dengan LED. Oke.
Coba kita buka satu lagi, kita kopikan. Ya, ini ya diagram Jason yang ini saya blok semua gitu ya. Saya blok semua, saya copy, saya pindahkan ke sini, diagram Jason sini. Ini kan dia ada ini ya, ini kan ada ini nih. Ini kan bagiannya. Ini untuk partnya apa yang kita tambahkan ya. Untuk modulnya, ini koneksinya untuk rangkaiannya. Ini dependensi ini nggak dipakai kayaknya. Oke, coba kita jalankan. Oke, ini sudah ya. Coba partnya di bagian LCD. Di bagian LCD, mana LCD ya? Ini ya. Kita masuk ke diagram Jasonnya, cari yang LCD. Berarti partnya adalah yang ini ya. Ini kan LCD cuma satu ya. Berarti coba kita copy sampai sini. Sampai tanda, oh bukan koma ya. Part kayaknya udah ada ininya ya. Dia objek ya, objek. Coba saya lihat dulu yang ini. Di part ini, oh dia tidak masuk yang ininya ya. Berarti hanya memasukkan objeknya aja. Berarti yang di dalam ini ya bukan, sorry. Yang DHT, yang ini LCD. Yang LCD, ininya nggak perlu lagi kita masukkan Arduino-nya ini. Ini kan Arduino satu ini ya. Berarti ini gitu modul yang ini. Kemudian nih saya lihat ya. Ini agak panjang dikit ya. Ini. Jadi yang di copy itu yang ininya aja, yang kurung awalnya ini. Ini kan LCD nih. LCD yang ini kita copy lah nih dari kurung kerawal ini sampai sini. Kayaknya gitu ya. Kita coba dulu. Oke, kita masukkan di sini. Kita berpindah di sini. Ini saya geser dulu. Yang ini kurung kerawal ini. Yang ini, oh ya, tambahkan aja di sini deh. Di sini ya. Koma lagi di sini ya. Koma. Kita tambah. Pastikan. Coba kita lihat ya. Ada ya, LCD-nya ada. Bisa ya, bisa. Kemudian di bagian koneksinya, ini kan belum ada kabelnya nih. Kalau untuk kabelnya itu di bagian connection-nya ini. Kita lihat, berarti koneksinya seperti apa dia penulisannya. Penulisannya diawali dengan kurung siku. Kita cari di sini yang bagian LCD untuk koneksinya dengan kurung sikunya. Ini semua kita copy berarti ya. Kita copy, kita pindah ke sini. Kemudian di sini di akhirnya dikasih koma ya, dikasih koma di sini. Karena kan setiap beda ini dikasih koma, tapi yang paling akhir nggak perlu, gitu ya. Ini kan yang terakhir nih nggak perlu kita komakan. Coba kita lihat, bisa ya, bisa, bisa. Yang penting kita paham ininya, struktur penulisannya, gitu ya. Pak dia dan teman-teman yang lain. Itu kalau mau copy-copy bisa. Oke, bisa kira-kira. Kasih, Pak. Ya. Oke, sudah jam 11, masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin udah ada yang ini, yang udah mulai ngantuk ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Saya stop screen dulu. Oh, masih ada pertanyaan nggak? Kayaknya ada chat. Oh, besok jam berapa? Besok jam 9 lah, 9 kita mulai ya. Seperti yang kemarin-kemarin ya. Gitu ya, Bapak Ibu teman-teman. Seperti biasanya aja, karena besok Jumat, karena sampai jam setengah 11 lah, setengah 11, setengah 12 atau 11.15 lah. Kita simulasikan, habis sholat Jumat baru kita lanjut lagi. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa besok kita offline ya di Gedung Bisman dekat parkiran belakang. Nanti tunggu aja di situ. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada salah kata, ya ada kekurangan dalam penyampaian. Kalau masih ada yang ragu, boleh ditanyakan nanti di grup WA. Ya, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Pak.
Ya, sama-sama.